Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Elmanawardi Antari, NPM 16321212009, akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dalam kondisi apa suatu perusahaan lebih tepat menggunakan segmentasi pasar universal. Jawabannya, segmentasi pasar merupakan pengelompokan pembeli yang memiliki tingkah laku yang sama di dalam suatu pasar. Suatu perusahaan lebih tepat menggunakan segmentasi pasar universal dalam kondisi di mana perusahaan tersebut baru akan menawarkan produk baru atau perusahaan tersebut baru akan memulai bisnisnya. Jadi, sebelum menawarkan produk baru, perusahaan tersebut harus mengenali segmentasi pasarnya. Karena dengan mengenali segmentasi pasar memudahkan perusahaan tersebut untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam suatu pasar, sehingga produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut dapat diterima oleh pasar. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Ibu Tuayu Indrayana, NPM 18321212049. Dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana segmentasi pasar dilakukan berdasarkan demografi dan berikan contohnya. Baik, segmentasi pasar dilakukan berdasarkan demografi adalah ketika kita membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi demografi mereka, seperti misalnya usia, pendapatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lajang atau menikah, ras, jabatan, agama, dan masih banyak lagi. Tipe segmentasi ini yang paling populer dipilih karena tipe ini yang paling mudah dan dapat diandalkan prosesnya. Tentunya, jenis segmentasi demografis ini juga sering diterapkan oleh banyak perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dan contoh segmentasi pasar berdasarkan demografi yaitu seperti misalnya contoh segmentasi pasar produk sepatu yang cukup populer yaitu merek Converse, di mana segmentasi demografis dari produk sepatu ini menyasar kepada remaja yang memiliki kepedulian terhadap penampilan mereka. Ada juga contoh lain yaitu segmentasi pasar produk elektronik yang sangat terkenal yaitu smartphone merek Apple, di mana segmentasi demografi ini dari produk ini cenderung menyasar kepada orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sahayu Keterwisuda Nirmalasari, NPM 18321212362. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan sosioekonomi, beserta dengan contohnya. Segmentasi pasar berdasarkan sosioekonomi yaitu membagi pasar secara ekonomi, yaitu segmen atas yang memiliki daya beli tinggi, segmen menengah dengan daya beli sedang, dan segmen bawah berkantong tipis. Kemudian untuk contohnya yaitu yang pertama ada kelompok tingkat ekonomi atas, di mana kelompok yang secara otomatis memerlukan rasa yang enak, sanitasi yang higienis, bermanfaat bagi kesehatan, dan tidak memperdulikan harga yang sensitif. Biasanya kalangan ini memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari UMR. Kemudian contoh yang kedua yaitu kelompok menengah. Kelompok tingkat ekonomi menengah ini memiliki daya beli yang sedang, bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan gaya hidup. Kemudian pengemasan yang baik dan rasa yang enak menjadi kebutuhan yang diperhatikan. Mereka merupakan pembeli yang cukup setia dan tidak mungkin berpindah. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat ekonomi bawah. Kelompok tingkat ekonomi bawah yang merupakan kelompok dengan rasa beli yang terbatas, sangat sensitif dengan harga, alasannya untuk memenuhi kebutuhan perut sehingga menginginkan kualitas yang besar dengan harga yang terjangkau. Ini merupakan kelompok terbesar di pasaran, tapi kurang setia jika ada produk yang lebih murah, terdapat produk dengan tawaran yang lebih murah. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Nageng Putuayu Widyasuti, NPM 1832-121364. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan perilaku dan lengkapi dengan contohnya.
Sebelum itu, segmentasi perilaku adalah jenis segmentasi pasar yang berfokus pada tindakan setiap pelanggan terhadap kampanye pemasaran. Ini menjadi segmen paling populer dan termasuk ke dalam analisis profil pelanggan. Perilaku pelanggan memiliki sebuah pola, dan pola ini dapat mencakup tingkat keterlibatan, interaksi, kebiasaan, dan loyalitas terhadap merek. Contoh segmentasi perilaku adalah penggunaan, pengambilan keputusan, manfaat yang diharapkan, loyalitas, dan kesediaan untuk membeli. Penggunaan. Contohnya, setiap weekend, pekerja dari Denpasar akan berlibur ke Bedugul untuk mencari alam. Ketika Anda memiliki bisnis travel, ini akan membantu menarik perhatian mereka dengan memberikan promosi tertentu seperti diskon dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Segmentasi perilaku ini biasanya pembeli akan membeli produk pada acara atau waktu tertentu saja. Misalnya, pembelian pada hari raya Lebaran, galungan kuningan, hari ulang tahun, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat yang diharapkan. Ini menjadi faktor segmentasi perilaku yang cukup berbeda dari yang lain, karena yang dicari oleh pelanggan adalah sebuah pengalaman. Contohnya, Shopee memberikan fasilitas pay later kepada pengguna ketika pengguna membutuhkan barang hari ini, tetapi dana akan tersedia seminggu lagi. Ini akan sangat membantu mereka. Yang keempat yaitu loyalitas pelanggan. Loyalitas adalah komponen segmentasi perilaku yang berperan besar dalam kesuksesan sebuah bisnis. Contohnya, sebuah minimarket memberikan hadiah tertentu kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian produk dengan kuantitas tertentu. Lalu yang terakhir yaitu kesiapan untuk membeli. Ketika kebutuhan bertemu dengan kesiapan, maka akan menciptakan akuisisi. Om Swastiastu, saya Putri Setiapu Ciptayani, NPM 1832-12-1366. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan gaya hidup lengkap dengan contohnya. Jadi, salah satu keberhasilan sebuah bisnis adalah menjual produk sesuai dengan target pasarnya. Supaya produk tetap tepat sasaran, maka perlu diterapkannya gaya hidup segmentasi atau lifestyle segmentation. Jadi, pentingnya segmentasi berdasarkan gaya hidup ini dengan mengetahui gaya konsumen, maka pemasar dapat mengetahui target pasar dan gaya hidup dari calon konsumennya. Mengetahui segmentasi gaya hidup konsumen berarti pemasar bisa mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup mereka. Contohnya yaitu pada smartphone BlackBerry merupakan salah satu jenis handphone dengan inovasi menyertakan fitur internet atau sering disebut dengan smartphone. Jadi pada tahun 2013 BlackBerry di Indonesia menempatkan urutan pertama top brand 2013. Salah satu fasilitas utama BlackBerry yang banyak diminati oleh masyarakat, salah satu faktor yang mempengaruhi sebagai konsumen dalam melakukan pembelian adalah gaya hidup atau lifestyle. Jadi terima kasih atas waktunya. Om Santi Om. Om Swastiastu. Nama saya Ninyoman Pasediksa Putri, NPM 183-2121-395 akan menjawab pertanyaan. Jelaskan kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Untuk aplikasi seperti apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan? Yang pertama, kelemahan tindakan segmentasi pasar, yaitu biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Dan yang terakhir, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen, memungkinkan terjadinya pesaing secara tidak sehat. Untuk aplikasi seperti apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan, yaitu yang pertama ada Market My Biz. Aplikasi Market My Biz mempunyai desain yang cantik dan menarik untuk gadget iPad dan komputer tablet Android. Navigasi milik aplikasi ini pun dapat dengan mudah membantu merancang segmentasi pasar dan strategi pemasaran terbaik. File laporan pun juga dapat dibagikan ke sesama rekan kerja dalam format PDF.
Semua fitur yang terdapat di aplikasi Market My Biz pun dapat digunakan secara gratis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Igede Mega Wiryawantara, NPM 183212135. Saya dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen. Pertanyaannya yaitu, apa kelemahan utama dalam menggunakan PDB per kapita atau GMP sebagai kriteria segmentasi negara? Baik, kelemahan perhitungan PDB per kapita ketika digunakan sebagai alat untuk mengukur kemakmuran penduduk di suatu negara adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan di suatu negara. Akibat angka PDB per kapita tidak dapat memberikan gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Saya I Gusti Ngurahoko Juniarto, NPM 183211742. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya, terkadang merek lokal menggunakan positioning global atau GCCP. Jelaskan alasannya. Karena pada prinsipnya, positioning berusaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Positioning global sangat penting bagi sebuah merek, karena dari positioning inilah yang dapat menjadikan konsumen merasa cocok, tepat, patut dipilih. Secara teoritis, positioning artinya upaya menenangkan persepsi mereka kepada konsumen dari agar terlihat baik dan unik untuk mudah diingat. Perusahaan juga mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.